hutan mangrove atau ekosistem mangrove punya peran yang sangat penting. Sebagai ekosistem yang berada pada wilayah peralihan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut, tentu saja fungsi ekosistem mangrove itu sangat krusial, baik untuk menjaga kehidupan dan keberlanjutan fungsi-fungsi lingkungan hidup yang ada di ekosistem darat maupun di ekosistem laut. Dan untuk itu, kegiatan atau program untuk terus merehabilitasi, merestorasi, dan mengkonservasi ekosistem mangrove menjadi salah satu dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam melaksanakan kegiatan atau program tersebut, KLHK tidak sendiri, melibatkan kementerian lembaga terkait, melibatkan pemerintah daerah, melibatkan masyarakat, baik masyarakat lokal, dunia usaha dan lain sebagainya untuk sama-sama melakukan kegiatan atau program tersebut. Karena kita yakin tantangan ke depan dengan semakin meningkatnya bencana hidrometeorologis misalnya yang salah satunya diakibatkan oleh perubahan iklim, misalnya tsunami, kemudian abrasi yang sangat tinggi, maka ekosistem mangrove itu akan menjadi barrier pelindung bagi ekosistem darat dan bagi hidup dan kehidupan di wilayah sekitarnya agar dampak lingkungan atau dampak negatif yang terjadi karena bencana hidrometeorologis bisa ditekan sedemikian rupa. Ya, sebagaimana kegiatan-kegiatan atau program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lainnya, maka pelaksanaan program atau kegiatan itu tidak akan pernah berhasil apabila dilakukan oleh satu kementerian saja atau satu kelompok masyarakat saja. Sehingga kemitraan, kolaborasi, kemudian involvement atau penyertaan berbagai macam kelompok, berbagai macam pemangku kepentingan menjadi kata kunci untuk keberhasilan. Dan itu yang memang harus dilakukan. Oleh karena itu dalam konteks rehabilitasi mangrove, kemitraan, partisipasi atau inklusivitas dari seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor keberhasilan yang akan memastikan kegiatan rehabilitasi mangrove akan mencapai target dan harapan yang kita inginkan. Ya, kita ini punya potensi karbon biru yang luar biasa. Kan? Luasan mangrove kita 3,31 juta hektar. Itu estimasi karbon yang ada di situ kurang lebih 3,3 gigaton atau miliar ton karbon. Kita punya 300 ribuan hektar padang lamun. Juga perlu butuh kajian banyak tentang potensi karbon di padang lamun ini. Salt marshes memang kita tidak banyak kajian tentang itu. Jadi dengan potensi yang besar ini, maka karbon biru atau ekosistem karbon biru ini bisa berkontribusi terhadap pencapaian NDC kita. Ya, kita tahu bahwa di NDC sekarang sudah enhanced NDC dengan target 31,89% ya. Itu artinya ekuivalen dengan 915 juta ton yang harus kita kurangi pada tahun 2030. Dan dari 915 juta ton itu 500 juta tonnya itu dari sektor kehutanan. Jadi potensial karbon biru berkontribusi itu luar biasa. Kemudian yang kedua, kita udah punya FOLU, Forest and Land Use Indexing by 2030, di mana target kita pada tahun 2030 nanti harapannya sekuestrasi CO2 di ekosistem karbon biru kita atau di sektor kehutanan kita sama dengan emisinya atau balance ya. Dan tentu di dokumen Follow Net Sink by 2030 kita itu mangrove itu masuk ke dalamnya. Dan yang ketiga, kita akan menyusun second NDC kita di tahun 2025, di mana kita akan memasukkan aspek karbon biru ini ke dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim kita, sehingga bisa menambah ya potensial yang kita bisa capai dari karbon biru. Dan yang terakhir memang saat ini sedang dimutakhirkan data-data terkait karbon, aktivitas dan emission factor di sektor karbon biru. Sedang kerjasama antara KLHK dan KKP untuk menyelesaikan peta jalan NEK di karbon biru kita.
Instrumen kebijakannya yang terkait dengan nilai ekonomi karbon ini kan sudah ada beberapa instrumen. Pertama adalah Perpres 98 tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon dalam konteks pencapaian NDC dan pengendalian karbon di sektor pembangunan di Indonesia. Kemudian ada Permen LHK nomor 21 tahun 2022 tentang tata cara nilai ekonomi karbon. Kemudian secara spesifik di sektor kehutanan itu Permen LHK nomor 7 tahun 2023 tentang implementasi perdagangan karbon di sektor kehutanan. Nah, terkait dengan karbon biru ini memang kita masih di early step ya, di langkah-langkah awal, yaitu pertama kita mengharmonisasi data dulu. Data mangrove, data padang lamun, satmarshes kita, termasuk kira-kira aktivitas mitigasi adaptasinya seperti apa, kemudian emission factornya seperti apa. Itu yang sedang kita fokuskan ya. Yang kedua memang KLHK dan KKP sekarang sedang menuju ke menyusun roadmap NEK di bidang karbon biru. Jadi tentu harapannya nanti kalau semua itu ada, maka ya bagian dari implementasi nilai ekonomi karbon kita atau khususnya perdagangan karbonnya. Scientific information harus diperkuat ya. Kemudian berdasarkan scientific information itu, scientific based regulation dan policy kita perbaikin juga. Kemudian dari data itu juga kita meningkatkan penyadartahuan. Ya, pendidikan, pemahaman kepada seluruh stakeholders, sehingga kita betul-betul mempunyai pemahaman yang solid tentang karbon biru dan sebagainya ini dalam pencapaian ya target Paris Agreement kita, NDC kita dan sebagainya.